yang kelima. Tuhan, ampuni dosa-dosa dan kelemahan kami ya Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini pimpinan Roh Kudus-Mu, agar memimpin setiap kami supaya kami menerima, mempelajari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba pendeta Pastor Solid. Engkau juga memimpin Pastor Hera kami agar apa yang disampaikan oleh beliau kepada kami pada hari ini semuanya itu sesuai dengan kebenaran. Semua ini saya serahkan atas nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Oke, baiklah, selamat petang, bukan selamat malam nih kan, selamat petang. Jadi kita ada KKR petang pada minggu ini, jam 6 sudah bagi jam saya, dan saya percaya ini pelajaran untuk yang kelima ini adalah salah satu daripada susunan ataupun bahagian-bahagian di dalam keluarga yang memerlukan nyanyian, memerlukan lagu. Okay. Dalam arti kata yang lain, lagu cinta di dalam keluarga ataupun nyanyian kasih yang indah. Dan pelajaran ini kalau kita mau membacanya penuh dengan kata-kata yang indah di dalam buku Song of Solomon ataupun dalam Melayu itu Kidung Agung. Hanya 8 chapter ataupun 8 pasal dalam buku ini, tetapi semuanya merupakan lagu cinta ataupun perkataan-perkataan yang indah yang Sulaiman bina ataupun buat dalam pengalamannya menjadi dalam keluarga. Oke, menjadi keluarga. So, jadi kalau kita lihat menurut Alkitab, Sulaiman ini dia telah mengubah 3.000 sajak. Oke, ada 3.000 sajak dan ada 1.005 nyanyian kasih di dalam hidup dia ataupun kontribusinya di dalam keluarga ataupun mengenai dengan keluarga. Baik, kita boleh nampak kalau kita mau baca 1 Raja-Raja 4 ayat 32, ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Itu ciptaan ataupun gubahan daripada Raja Sulaiman sendiri. Dan kalau kamu mau, banyak yang menyanyi lagu-lagu cinta ini. Saya pun tidak tahu, saya tidak belajar pasal menyanyi ini. Jadi lain lagi bidang itu. Okay, bagi kamu yang mencintai ataupun penyanyi-penyanyi semua, mungkin lebih baik ataupun bagus kalau kamu merujuk kepada buku Song of Solomon ataupun itu Kidung Agung, lagu-lagu cinta, di dalam keluarga sebenarnya. Baik, mari kita lihat segmen ini ataupun bahagian di dalam musim keluarga ini adalah yang sebenarnya ataupun yang ditunggu-tunggu sebenarnya di dalam pasangan suami istri. Oke, yang ditunggu-tunggu. Tetapi kita lihat macam mana definisinya. Hubungan seksual adalah suatu topik yang rapuh dan kotor sehingga tidak terucap dalam banyak budaya. Betul atau tidak ini? Ada budaya, ada yang mengatakan ini seks langsung tidak boleh diucapkan.
tanganak beli korongo ka. Oke, itu banyak yang kata-kata seperti ini yang kita dengar, dan macam tidak kita tidak boleh ucapkan pula, tidak boleh katakan dokoma di tengah anak dati. Medosin pada katakan bilangnya kotor, sehingga tidak terucapkan dalam banyak budaya. Secara umum mereka memperlakukan hal itu sebagai suatu dosa. Jadi ini pandangan kebanyakan budaya. Mereka katakan bahwa seks itu adalah dosa dan langsung tidak boleh diucapkan. Hanya suami istri yang boleh mengucapkannya, tapi tidak boleh kasih dengar anak-anak begitu. Oke, coba kita perhati apa pelajaran, apa yang kita boleh kena revive ataupun kena reformasi di dalam pelajaran ini mengenai dengan perkataan-perkataan ataupun ucapan-ucapan, nyanyian-nyanyian cinta ini. Alkitab menjelaskan bahwa Allah menciptakan pria dan wanita tidak hanya untuk menghasilkan, tetapi untuk menikmati hubungan yang intim dan memuaskan, baik secara fisik maupun rohani. Nah, fisik, badani maupun spiritual, kerohanian kita. Ini seks ini adalah satu tempat yang Tuhan jadikan. Dan kalau apabila Tuhan menjadikan fasa ini, tempat ini, masa ini, apabila Tuhan menjadikan, berarti itu adalah kudus. Oke. Dan bukan dosa. Mungkin banyak kalau ada masukan pertanyaan, kalau saya katakan bukan dosa, macam mana, dalam bentuk apa dan bagaimana kalau seks itu bukan dosa? Okay. Sebab memang Tuhan menciptakan untuk keseronokan, keintiman dan kebahagiaan di dalam keluarga sebagai suami istri. Hubungan seksual adalah suatu pemberian dari Allah. Bagaimana kita dapat menikmatinya dengan cara yang benar? Apa batasan dalam hubungan semacam ini? Nah, ada batasan juga lah. Apabila kita mengatakan batasan, maksudnya ada fakta-fakta yang perlu kita perhati dan elakkan. Oke. Coba ada 3. Ada lagi. Oke. Bagaimana mengekspresi cinta kasih kita kepada pasangan kita ataupun kepada orang yang kita mau kuntik-kuntik. Tadi kebosanan tadi, guys. Oke, cinta jasmani dan rohani perlu ini ada. Oke. Cinta dan persahabatan. Apa hubungan cinta dengan persahabatan, dan macam mana ekspresi fisik dari cinta, ekspresi tubuh badan kita dengan cinta. Bagaimana menjaga cinta tetap hidup, kasih. Oke. Macam mana kita menjaga itu supaya tetap hidup. Hidup bermaksud di sini adalah sentiasa panas lah, tetapi bukan terlalu panas. Oke. Dan batasan dikatakan di sini cinta itu menunggu apa ini, dan batasan cinta. So ada 4, ada 5. Coba kita lihat satu persatu. Cinta jasmani dan rohani. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Lihat, Tuhan menciptakan manusia dan dia sangat mencintai manusia. Tuhan mencipta dan dia sangat mencintainya.
Dan juga dia katakan di sini, biarpun kita sudah menjadi kotor, kita sudah menjadi jatuh dalam dosa, tetapi Yesus mengambil juga kita, membayar kita dengan cinta, yaitu penuh dengan kasih. Dia mengorbankan tubuhnya ataupun dirinya dan mencurahkan darahnya untuk menyucikan kita daripada dosa kita. Inilah cinta. Inilah dikatakan cinta jasmani kita dan cinta rohani yang Yesus berikan kepada kita. Korban. Cinta ini memerlukan korban. Korban yang jujur, korban yang ikhlas, korban yang memberitahu ataupun mengatakan bahwa aku betul-betul mencintaimu. Yesus sendiri yang menjadi contohnya mencintai setiap orang. Dan dia mencintai juga kita punya keluarga kita masing-masing. Ada satu pemikiran bagi bangsa Yunani yang salah sejak dari awal telah menyebar ke dalam kekristenan, bahwa sisi jasmani kita pada dasarnya buruk dan sisi rohani kita pada dasarnya baik. Dikatakan di sini, ini falsafah Yunani mengatakan, tapi apabila pelajar-pelajar Alkitab pula mempelajarinya, mereka tidak setuju dengan fakta falsafah Yunani ini. Dikatakan di sini jasmani kita ini, luaran kita ini, dikatakan pada dasarnya buruk, tidak ada arti, tiada bahasa yang ada di dalam tubuh badan kita. Tidak ada keperluan perlu kita untuk menghayati sebenarnya. Tetapi katanya pada dasarnya bagi kerohanian dari segi pada dasarnya buruk, dan sisi rohani kita dasarnya baik. Dari segi rohani ianya baik. Macam mana falsafah Yunani ini tidak diakui oleh ahli Alkitab. Mari kita tengok. Akibatnya seksualitas dianggap sebagai dosa kalau itu beranggapan begitu. Itu sebabnya banyak menyebarkan kita tidak boleh langsung mengatakan ini, ataupun kon kosong karet-rait atau kon kosong boros-boros. Kada boros kada mai timbara saya tanak nu pasalilo ka. Mungkin ada batasan lah. Kita akan perhati batasan-batasannya. Ini perlu kita terbuka mengenai dengan nyanyian cinta ini. Ini yang Sulaiman katakan nyanyian cinta. Nyanyian cinta itu adalah hubungan intim ataupun jasmani kepada suami istri. Namun fisik dan rohani tidak dapat dipisahkan. Lihat. Namun katanya di sini bagi pengkaji Alkitab, mereka mengatakan fisik dan rohani tidak dapat dipisahkan dalam Alkitab. Kejadian 2 ayat 7 kalau kita baca di sana, kekudusan tidak bertentangan dengan seksualitas. Jadi maksudnya seks bukan dosa. Dan bukan kotor. Kalau dikatakan kehidupan seks yang sehat tidak mencegah orang yang sudah menikah dikuduskan untuk Allah dalam tubuh dan roh. Dan sudah semestinya tiada seks kalau tiada tubuh, tiada seks kalau tiada jasmani. Rohani, secara rohani, secara keseluruhannya Tuhan menganugerahkan ini. Itu sebab Tuhan bilang tidak baik Adam itu keseorangan.
Dan Tuhan nampak itu. Yang apa keseronokan yang perlu Adam miliki juga. Sewaktu Adam diberi tugas untuk menamakan hewan-hewan, binatang, burung-burung. Okay? Dan menurut Alkitab, dua itu burung. Hara galupo, hara tandaha. Hara hotan taluhan, hara tonduk. Okay? Waktu Adam melakukan ini, Tuhan melihat. Nakuroh ko iho tu aiso. Aiso galupo ko kadiada. Kita ada kineringan nere. Sebab di sana keperluan yang Tuhan nampak. So jadi mungkin kita coba berpikir, coba kita buat reformasi di dalam pemikiran kita. Seks sebenarnya bukan kotor, itu adalah kudus, suci. Okay? Sebab Tuhan yang menjadikannya. Kitab Kidung Agung atau Song of Solomon di dalam buku di dalam bahasa Inggris membahas hubungan fisik secara alami. Kaki, pusat payudara, ciuman, belayan, Allah menciptakan semua itu untuk kesenangan fisik dari pasangan itu. Jadi bacalah si Ruhai membaca di Kidung Agung walau pasal hanya 117 ayat Kidung Agung itu. Coba kamu baca. Okay, macam mana ini pengertian, pemahaman menurut apa yang kita dengar pada petang ini. Itu mengenai dengan jasmani dan rohani. Coba kita lihat mengenai dengan cinta dan persahabatan. Cinta dan persahabatan. Oke, di sini coba kita lihat ya. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Kidung Agung 5 ayat 16. Nah, kalau kita lihat di dalam persahabatan, dalam konteks persahabatan, dia tidak cakap seks. Tetapi dia cakap mengenai dengan apa? Kata-kata yang manis. Kan? Kata-kata yang manis. Kata-kata yang senang diterima. Adakah orang bercinta selalu miodu ataupun bertengkar? Ada juga lah, kan? Orang bilang kalau bertengkar itu bila sudah berkawin tidak sudah bertengkar itu, kan? Setakat mana kebenarannya nanti kita akan pelajari. Dan untuk memastikan kalau pasal ini waktu persahabatan itu berlaku, kamu harus memasuki sesi counseling sebelum menikah ataupun dalam masa pertunangan itu. Ada yang tanya saya tadi, boleh juga kah pergi counseling sebelum bertunang? Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Sebelum saya datang di sini bulan 12 tahun lalu, saya ada yang minta counseling sama saya. Saya di Gilha Datuk, mereka di Sandakan. Jadi saya buat melalui YouTube Zoom saja. Dan mereka belum bertunang. Mereka bilang bulan 12 dia minta counseling. Kami mau bertunang bulan 5. Dia bilang, sekarang lah itu sudah tahu sudah bertunang ke orang tu. Okay. Tapi sudah mereka menghabisi counseling. Okay. Banyak kebaikan. Ya, tidak masalah kalau kita mau mendapatkan counseling biarpun belum bertunang, kan? Sebab di sanalah banyak masa kita untuk mengetahui dan memilih buat keputusan. Saya maukah dia ini atau tidak? Oke, banyak perkara yang perlu kita lalui di sana itu. Untuk menikmati hubungan mereka sepenuhnya, pria dan wanita yang menikah harus menjadi teman terlebih dahulu, sahabat baik. Nggak akan ke seks. Oke. Jadi di sini waktu kita bersahabat bukan itu yang dimaksud. Ini pohitman kalau kita di sini dia katakan berteman, bersahabat dengan sopan dan baik, bersahabat secara rohani. Kalau kita bersahabat secara rohani tidak ada apa kejadian, dan kalau bersahabat secara rohani
secara jujur dan ikhlas, kamu sendiri merasakan kamu tidak ada hak menyentuh seseorang sebelum dia menjadi yang sah bagi kamu. Tapi ingat, ini yang kebanyakan berlaku pada zaman, tidak tahu zaman sekarang ataupun zaman dulu berlaku atau tidak. Belum pun baru bersahabat sudah sentuh menyentuh. Oke, ini kan tetapi biarlah ikhlas dan jujur sentuhan itu. Oke, kalau sepatutnya ataupun seboleh-bolehnya. Mereka menghabiskan waktu bersama, berkomunikasi secara terbuka dan peduli satu sama lain. Irina ka it masada bersahabat lagi, ibin tutun lagi. Persahabatan yang penuh kasih itu membantu pasangan untuk bersatu, menunjukkan ketertarikan satu sama lain dengan sikap pujian dan kasih sayang. Ya. Kalau hubungan itu ikhlas, jujur, tidak menimbulkan nafsu di dalam persahabatan, itu dianggap sihat. Tetapi kalau banyak prasangka ataupun menimbulkan banyak prasangka orang yang melihat, maksudnya tidak sihat. Kan? Jadi perlu menjaga kesehatan hubungan untuk masa sebelum ataupun dalam proses pertunangan ataupun perkawinan itu. Namun cinta sejati tidak asing bagi kita, karena itu adalah pemberian dari Roh Kudus. Cinta yang berkomitmen dan tanpa syarat adalah ikatan kuat dan tahan lama. Maksudnya ini berkomitmen, sudah lama berkenalan, sudah lama bersahabat dengan sahabat yang indah, kudus dan suci. Apabila mereka kawin nanti dikatakan di sini mereka itu adalah mendapat ataupun mengetahui ataupun keluarga itu mengalami kekuatan di dalam keluarga dan lama, bertahan lama. Atau gui kamu tuh giat dusun lagi atau gui ipikar hangan. Artian nanti kau atau gui ini apa tengah mulokom. Nanti kamu tanya mama kamu atau gui itu. Ekspresi fisik dan cinta. Ekspresi mengenai dengan tubuh dan cinta kita. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Artianlah titik. Ini nyanyian ataupun lagu cinta di Sulaiman. Coba kita lihat ya. Allah mendorong Adam dan Hawa untuk menjadi satu daging, betul kan? Di Taman Eden. Dalam metafora dari kitab Kidung Agung ini, tubuh dari pasangan itu menjadi kebun yang dapat mereka nikmati. Tubuh sama ada lelaki ke perempuan yang dikisahkan di sini adalah yang original punya tubuh ataupun virgin. Itu. Baik. So di sini kebun anggur yang subur itu merupakan perumpamaan ataupun metafora mengenai dengan hubungan kedua-dua pasangan itu yang bercinta itu yang ikhlas dan jujur. Ekspresi semacam ini menunjukkan bahwa hubungan seksual dalam pernikahan adalah sebuah pemberian dari pencipta kita. Ungkapan yang paling umum untuk merujuk pada hubungan intim dalam Alkitab adalah mengetahui. Kalau kita baca semua ayat-ayat ini, kamu akan mengetahui itu ya. Kata kerja itu juga digunakan untuk menggambarkan hubungan antara seseorang dan Allah. Jadi kita masuk lagi ke satu tajuk. Cinta itu menunggu, katanya di sini. Baik. Dinda, pengantinku, kebun tertutup engkau,
kebun tertutup dan mata air termeterai. Artian dah tete. Okey. Lenuhur kemudian cita-cita dalam kitab Kidung Agung adalah membawa pria dan wanita tetap perawan kebun tertutup sampai pernikahan mereka. Apa hamiki? So, menurut cinta, kata-kata cinta ataupun nyanyian cinta kasih yang Sulaiman gubah di sini, dia mahu supaya dia mahu supaya persahabatan itu kekal tertutup kebun anggurnya. Okey, sehingga perkawinan itu berlaku. Keperawanan yang dimaksudkan di sini. Dalam Kidung Agung 8 ayat 8 hingga 10, keluarga dari wanita muda Sulam itu bertanya-tanya apakah dia sebuah tembok tertutup atau sebuah pintu terbuka. Kan ini metafora mengenai dengan keperawanan, tertutup atau sudah terbuka. Okey. Dia menegaskan bahwa dia masih perawan. Dinding itu mententeramkannya dan membuat mereka menikmati susu dan madu. Suatu penyerahan dan penerimaan sepenuhnya. Artinya mereka merasa seperti mereka telah tiba di tanah yang dijanjikan, berlimpah-limpah susu dan madunya bersama-sama. Itu sebabnya kan apabila pasangan yang betul-betul mereka sudah terancang mengenai dengan perkawinan itu, yang dirancang dengan rapi dan persahabatan yang penuh ikhlas dan jujur, dan mengakhiri bujang mereka pada melalui perkawinan, mereka sudah juga aturkan untuk apa dikatakan bulan madu. Di sini itu yang Sulaiman katakan ataupun tekankan di sini. Di sini waktu bulan madu itulah yang menunjukkan bahwa kegembiraan, puncak kegembiraan dan kemahuan di dalam percintaan itu. Okey. So pendek saja penerangan di sini. Tapi kalau kamu mau yang lebih jelas, lebih banyak, baca sendiri Kidung Agung. Baca sendiri Kidung Agung. Cinta itu menunggu, dia bilang di sana. So, kita tiba kepada batasan cinta itu. Batasan cinta itu maksudnya ada batas-batas juga. Di mana kita sebentar tadi mengatakan bahwa tidak kotor. Okey. Tidak kotor sebenarnya seks. Tetapi apabila kita tidak ada batas untuk tidak ada membatasinya, juga mungkin ini yang dikatakan kotor bagi kita, bagi falsafah Yuhani. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Wow, ada juga seperti maut. Cinta kuat seperti maut ini. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Kidung Agung 8 ayat 6. Cinta maut maksudnya di sini, boleh kita mengerti ini kan? Coba kita perhati baik-baik. Persatuan antara pria dan wanita mencerminkan citra Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26. Namun dosa telah merusak hubungan seksual. Karena itu Allah telah menetapkan batasan untuk seks. Dia telah menentukan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Imamat 20 ayat 7 hingga 26. Kalau kamu baca ini semua banyak di sini. Apa itu batasan-batasan? Kalau kita perhati di sana, kalau kita membaca di sana, saya kasih habis dulu. Perzinahan, insest, homoseksualitas, hubungan seks dengan hewan,
praktik seksual lain yang tidak dapat diterima dianggap dosa dalam Alkitab. Nah, ini dikatakan akan lebih ke kudus itu ya. Ini bukan lagi kudus, tetapi lebih kepada keganasan nafsu, sudah. Yang dikuasai oleh dosa yang mematikan. Itulah dikatakan cinta maut, kan? Mematai, ilisid kepatai, pohon ke ilisid kepasih. Baik. Dan lagi kita didorong untuk menerima bahwa tubuh dan seksualitas kita adalah milik Allah. Kita harus menggunakannya sesuai dengan peranannya. Dengan bantuan Tuhan. So, ini maksud ini yang ayat Kidung Agung, metafora yang Kidung Agung cakap di sini kan, ataupun Song of Solomon 8 ayat 6, nyanyian di Sulaiman berarti, piano. Bapak Ibu Komedati, dia bagi tahu kepada kita kalau kegairahan gigi seperti dunia orang mati, maksudnya itu bukan itu yang Tuhan maksudkan. Ini baru dikategorikan sebagai seks kotor ataupun nakasala nakontok dan persepsi dan kinaringan. Dan sehingga apapun berlaku sekarang banyak yang berita-berita kita dengar. Ada juga yang berhubungan dengan hewan, ada juga yang berhubungan dengan lelaki sama lelaki, ada juga lelaki perempuan sama perempuan, ada juga yang iritan tangan di bensilayan. Ada jadi dua alam lah itu mungkin kalau begitu. Tapi mereka boleh modify ataupun minta pembedahan dan mau menjadi lelaki dan mau menjadi perempuan juga. Jadi ini sebenarnya Tuhan tidak izinkan. Ada sudah negara sekarang yang mengizinkan perkawinan lelaki dan lelaki, mengizinkan perkawinan perempuan dan perempuan. Mujurlah nasib Malaysia belum lagi mengizinkan ini. Ada juga yang mengizinkan bahwa hubungan antara hewan dengan manusia. Tetapi negara kita di Malaysia karena tangkap itu. Kalau ada hubungan manusia dengan hewan, mereka dikategorikan sebagai pendara. Jadi tidak. Tapi negara lain ada yang mengizinkan ini. So, saudara-saudari ataupun topinai, inilah dikatakan lagu-lagu cinta di dalam Alkitab. Salah satu Alkitab yang menjelaskan mengenai dengan lagu-lagu cinta ini adalah hubungan yang intim, hubungan yang baik, yang kudus dan benar di dalam kekeluargaan kita. Jadi yang message yang kita boleh nampak di sini, kita boleh dapat di sini adalah kesetiaan, keikhlasan, kejujuran, dan kesetiaan kita kepada Tuhan pada masa persahabatan itu berlaku. Supaya dikatakan di sini musim-musim keluarga itu betul-betul terancang ataupun dapat kita nikmati dengan baik. Petikan ataupun slide yang terakhir. Cinta ilahi yang berasal dari Kristus tidak pernah membinasakan cinta manusia. Ya. Melainkan memasukkan kasih itu ke dalamnya. Olehnya cinta manusia dihaluskan dan disucikan, ditinggikan dan dimuliakan. Cinta manusia tidak pernah mengeluarkan buahnya yang indah hingga cinta itu dipersatukan dengan sifat ilahi serta dilatih untuk bertumbuh ke arah surga. Yesus mau melihat perkawinan yang berbahagia, tempat kebahagiaan yang menghangatkan, sama seperti setiap karunia Allah yang baik yang Dia diamanatkan kepada pemeliharaan manusia.
perkawinan telah diselewengkan oleh dosa, tetapi adalah maksud Injil untuk memulihkan kesucian dan keindahannya. Hanya kasih karunia Kristus itulah yang dapat membuat lembaga pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Allah. Salah satu saluran berkat dan mengangkat tinggi derajat manusia. Maka dengan demikian, keluarga-keluarga yang di dunia ini dalam persatuannya dan perdamaian serta cinta kasih mereka boleh menjadi wakil keluarga yang kudus di surga. So, jika kita mengikuti elemen-elemen nyanyian cinta yang betul, dari mula perkenalan hingga kita membinakan keluarga kita yang kita katakan mahligai bahagia. Oke, inilah lunas-lunas, inilah prinsip-prinsip di dalam Alkitab yang ditunjukkan. Terutama sekali peliharalah lagu-lagu cinta yang merdu itu. Kan? Itulah lagu-lagu cinta itu. Yaitu apabila kita dapat memelihara hubungan yang ikhlas dan jujur sehingga kepada jenjang kelamin, dan kita merencanakan untuk dikatakan berbulan madu, lagu-lagu cinta itu melalui itu dalam keluarga kita sepanjang masa. Jadi percutian ataupun bagi saya itu berbulan madu itu anggaplah di dalam keluarga kita. Setelah kita kembali daripada bulan, di dalam keluarga kita sendiri, di dalam rumah tangga kita, itu adalah bulan madu untuk selama-lamanya. Nyanyian-nyanyian cinta di dalam keluarga kita sentiasa kita lalui di dalam keluarga itu dengan penuh kebahagiaan. Tuhan memberkati kita. Sampai situ pelajaran kita ataupun seminar kita untuk malam ini. Serahkan kepada Elder. Betapa indahnya di dalam rumah tangga kami ya Bapa apabila Engkau bersama kami
membantu kami dan menjadi pemimpin dan pengasuh di dalam keluarga kami. Begitu indahnya bahasa yang kami pakai di dalam keluarga itu. Semuanya lagu-lagu cinta ataupun lagu-lagu yang menyayangi dan mengiringi kebahagiaan di dalam keluarga kami, merupakan berkat yang terindah yang Tuhan berikan, Tuhan janjikan, dan Tuhan amanatkan sejak dari Taman Eden. Dan kami ingin meneruskan kebahagiaan dan nyanyian cinta di dalam keluarga ini, bukan pada ketika ini saja, tetapi untuk selama-lamanya. Sebab keluarga yang kami bina di dunia sekarang ini adalah keluarga yang surga kecil yang kami bawa untuk berada di dalam kerajaan surga nanti. Bagi mereka yang masih di dalam persahabatan ataupun menunggu musim-musim tertentu bagi kehidupan mereka, berkati, lindungi, pimpin, dan beri mereka hikmat kebijaksanaan untuk memilih dan memperhati sebenarnya pasangan-pasangan yang mereka lakukan ataupun lalui nanti. Hanya kepadamu tempat kami bersandar dan memohon semua hikmat dan kebijaksanaan ini. Terima kasih Tuhan menyediakan masa dan tempat untuk kami semua. Esok kami akan datang lagi mendengar firman-Mu seterusnya. Kami mohon, kami minta dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.